sejak itu saya melarang orang tua untuk nonton TV, nonton apa saja bersama bayinya. Karena bayi-bayi itu ngerti, sudah. Dokter-dokter ini membuat penelitian kira-kira 10 bayi, saya lupa tepatnya berapa. Nah, bayi-bayi ini oleh ibunya bisa digendong, bisa dipakai dorongan bayi. Minggu yang pertama selama 6 hari Senin sampai Sabtu, bayi ini ditentukan rutenya oleh para dokter ke kiri, misalnya gitu. Atau yang lain kemana? Masing-masing. Hari pertama dan hari kedua, setiap kali bayi-bayi ini dibawa ke rute yang baru, itu mereka gelisah, pasti gelisah. Mereka panik. Ya paniknya bayi ya, bukan seperti paniknya kita. Mereka teliti. Menjelang hari keempat, hari kelima tenang, walaupun matanya lihat-lihat, tapi tenang. Hari keenam selesai. Minggu depan rute dipindah. Hari pertama gelisah lagi nih, gelisah. Hari keempat tenang lagi. Ada yang hari ketiga sudah tenang. Dokter mulai meneliti. Apa kelebihan yang ini dengan yang itu? Kenapa ini hari ketiga tenang? Ada yang hari kedua sudah mulai tenang, tapi jarang sekali, rata-rata hari ketiga. Yang lain sulit. Hari keempat baru tenang, kelima tenang. Minggu ketiga dipindah lagi rutenya, gelisah lagi mereka hari pertama. Hasilnya mengagetkan. Ternyata bayi-bayi itu memperhatikan warna, sudah. Jadi waktu mereka dibawa keluar ke rute yang baru, mereka gelisah. Ada apa ini? Kok kemarin nggak lihat ini? Jadi mata mereka seperti kamera, lalu cetak fotonya di memori. Maka itu binatang nggak punya memori, manusia punya memori. Maka itu binatang nggak pernah ingat mana tante, mana om, mana anak, mana cucu, mana kemenakan. Betul? Manusia bisa ingat karena kita punya memori. Itu bedanya. Jadi daya ingat dan memori itu beda. Binatang punya daya ingat, kita juga punya daya ingat. Tapi memori mereka tidak punya, kita punya. Itu bedanya, hebat sekali. Jadi misalnya gini, ketika bayi yang pertama diajak keluar rumah ke kiri, oh ada gedung warna putih, cetak putih. Lihat kanan, ada yang warna hijau, ada pohon tak apa, hijau. Lihat lagi ke kiri lagi, oh itu ada warna hitam. Lihat lagi sana, oh ada biru. Ngerti? Maka tersusunlah putih, hijau, biru, apalagi tadi hitam, tersusun. Hari kedua mereka masih gelisah, tapi sama seperti kemarin. Hari ketiga semua mulai tenang, tenang. Oh ya sudah, dia tahu ini rute yang aman. Begitu minggu depannya dirubah, dia bingung mana putihnya, mana hijaunya, mana hitam, di mana. Mulai nyusun lagi mereka. Terus saya membaca itu, ternyata apa yang dilihat oleh bayi itu penting sekali. Maka itu jangan pernah menganggap enteng bayi-bayi. Saya melangkah agak jauh. Di dalam konseling masalah seks, masalah percabulan, saya selalu mempunyai pertanyaan klasik bagi beberapa anak-anak muda itu. Yaitu gini, kapan pertama kali kamu melihat hal itu? Kamu ngerti itu mulai kapan? Kan mesti ada pendahuluannya, bukan? Maaf saya. Di Indonesia, saudara, itu beda dengan luar negeri. Bedanya di mana? Di Indonesia itu masih banyak orang tua tidur dengan anak-anak satu kamar. 80% sekian. Kita anak-anak Indonesia mengerti seks waktu kita masih kecil, tidur sekamar dengan orang tua. Waktu anak-anak terbangun, mungkin haus, mungkin kencing, maaf, karena tidur sekamar. Anak melihat papa mama sedang melakukan hubungan suami istri, dia nggak ngerti, dia tidur lagi. Tapi yang dilihat itu terekam. Ketika dia menuju remaja, hormonal seks mulai bertumbuh. Nah, di situ jahatnya iblis. Rekaman itu diputar lagi. Oh, itu. Nah, orang tua suka bertengkar di depan bayinya, ngerekam semua. 5 tahun saya meneliti anak gagap, saudara. Anak gagap agak sulit saya teliti waktu 5 tahun saya di Jerman, saya di Australia, saya cari data. Kenapa ada anak gagap atau gagap? Nggak bisa ngomong. Ternyata jawabannya menyedihkan sekali penyebabnya. Gagap bukan karena virus. Gagap bukan karena kelainan syaraf. Tidak. Hampir 90% anak gagap itu ketika mereka masih bayi, ayah ibu kalau bertengkar, banting pintu, bentak, teriak. Lah ini bayi nggak bisa bicara, saudara. Akhirnya mereka terbentuk syarafnya itu. Takut kalau mau bicara karena dengar bentakan-bentakan. Jadi indera bayi jangan diremehkan. Mereka merekam. Nah, cara paling gampang kita mikir begini. Siapa lebih hafal, lebih cepat hafal iklan TV? Anak-anak atau kita yang dewasa? Aneh bukan?
Mereka dengar 2 kali saja langsung hafal. Kita mau berulang-ulang, iya itu apa ya? Apa itu ya? Nah, apa bedanya? Bukan karena kita sudah tua, bukan. Bedanya begini. Memori mereka dengan memori kita sudah beda. Memori kita sudah kebanyakan dipakai. Mikir utang, bayar kredit, bayar cicilan rumah, PLN, ini sudah banyak. Ya, enggak. Terus kesalahan orang simpen semua di sini, terlalu penuh. Tapi kalau anak-anak masih polos, mereka belum punya data apa-apa di memorinya. Jadi dengar apa, lihat apa, masuk semua ke sini. Maka itu jangan anggap enteng anak kecil dan bayi-bayi. Ayat ini menolong sekali. Saudara, maka itu dalam kandungan itu waktu yang sangat penting. Mengapa sejak zaman Abraham, Ishak, ya, Ribka, setelah ada ibu hamil, Alkitab berkata jaga dirimu. Karena itu pembentukan karakternya di situ. Kalau kita buka Kejadian 25 tentang anak kembar itu menarik sekali. Mengapa sampai ada anak mama? Dari yang kembar itu siapa anak mama? Siapa anak papa? Coba jawab. Esau anak papa, Yakub anak mama. Nah, salahnya si mama. Wah, menarik kalau kita baca. Begini kisah. Zaman itu nggak ada USG. Betul? Ketika Ribka mengandung, masalahnya berat. Maka kita berkata gini, dalam penderitaan Ribka dia datang kepada Yahweh, tanya kenapa kandunganku ini? Surga menjawab, Yahweh menjawab, anak itu kembar. Oh, pantas. Sejak dalam kandungan sudah berkelahi di situ. Keluarga anak perjanjian, yaitu keluarga Ishak. Ini baru 1 generasi loh dari Abraham ke Ishak. Sudah tidak harmonis. Ternyata Ishak dan Ribka tidak punya komunikasi baik. Ketika Ribka diberitahu anakmu itu kembar, adiknya itu nakal. Jadi nanti kalau mereka lahir, adiknya nyelonong duluan. Maka itu Yakub tarik kaki Esau. Karena Yakub tahu ayahku ini kakak, kamu dului. Maka itu Ribka kandungannya tersiksa karena perang 2 anak ini. Gara-gara mama papa nggak harmonis masuk ke anak. Ribka tidak cerita kepada suaminya tentang pernyataan Yahweh. Dia simpan untuk diri sendiri. Ishak anak yang taat kepada orang tua. Anak pertama itu anak sulung. Ya, dia percaya Esau. Tapi Ribka yang tahu bukan, ini adik, ini yang nakal. Sehingga ini terjemahan bebas saja. Ribka kalau mau ngomong sama suaminya suruh Yakub, beritahu papamu. Begitu pula Ishak kalau mau ngomong sama Ribka, cari Esau, panggil mamamu. Nggak harmonis sama sekali, saudara. Dan musuhannya sampai hari ini, saudara. 2 anak itu sampai hari ini. Gara-gara istri tidak mau tunduk kepada suami. Saudara, karakter anak-anak kita terbentuk dari kita, bukan dari orang lain. Bagaimana cara kita membawa hidup anak-anak? Kalau saudara baca nanti bagian-bagian 13, saya nggak ada waktu. Ada keluarga Manoah, mama papanya Simson. Itu bagus sekali, saudara. Nah, dalam bagian 13 nanti ya istirahat baca ya. Janji ya, baca nggak baca awas. Dia bagian 13. Manoah itu istri yang hebat. Istri Manoah itu hebat. Bagian 13. Hari itu dia dikunjungi malaikat dengan pesan, kamu akan mengandung anak laki-laki namanya begini. Lalu Firman berkata, istrinya datang kepada suaminya, Pak, datang kepadaku malaikat Yahweh begini. Oh ya, lalu berdoa. Ditulis di Alkitab, maka Yahweh menjawab doanya Manoah. Itu ditulis jelas. Maka Yahweh menjawab doanya Manoah. Tapi aneh, lalu malaikat Yahweh datang pula kepada perempuan itu. Loh kan aneh. Alkitab mengatakan lalu surga menjawab, Yahweh menjawab doanya suami. Kenapa yang dijawab istri? Saya putus dulu sampai di sini, menarik sekali. Saudara, saya belajar. Ini cuma tanya, jangan tersinggung. Di dunia ini yang lebih terkenal itu kakek sihir atau nenek sihir. Saya cuma tanya, jangan marah dulu. Cepat jawab, saya cuma tanya ini kok. Mana lebih terkenal? Nenek sihir. Nenek itu pasti perempuan. Nah, saya mulai neliti. Dukun-dukun yang sakti itu pasti perempuan. Alkitab itu menulis, ternyata papa di surga lebih sering berbicara kepada istri daripada kepada suami. Banyak contoh. Secara fakta juga. Istri itu lebih sensitif, perempuan itu lebih sensitif, tapi jangan terlalu sensi, istilah begitu. Ngerti kata itu, gampang tersinggung orang yang suka
Bapak tersinggung itu sensi istilahnya, terlalu sensitif. Contoh, anak kita sekolah jauh, nggak ada kabar, nggak ada SMS, nggak ada telepon, nggak ada surat. Kalau anak itu mengalami sesuatu, yang rasa dulu bapaknya atau emaknya, tidur gelisah. Seringkali istri nggak sabaran, lihat si suami dengkur tidurnya itu, terus marah. Kamu tuh tidur enak sekali, nggak mikirin anak. Si suami menjawab, betul. Nah di situ ternyata Tuhan dan hantu. Ya balik saja ya. Tuhan dan hantu itu ternyata sama-sama lebih senang pakai perempuan daripada laki-laki. Karena kesensitifan perempuan itu. Sayang, iblis lebih banyak menyalahgunakan daripada Tuhan yang pakai. Maka itu para istri yang bantu Tuhan, penting sekali jaga karakter lewat hati kita. Maaf ya, saya cuma cerita jangan marah. Kalau saudara kenal saya tahun-tahun 70-80-an, yang berapa pendeta senior pasti tahu. Saya tuh mengambil keputusan nggak mau menikah, saudara. Cuma satu alasannya, takut. Takutnya kenapa? Maaf ya, saya nggak berkata saudara, saya cuma ceritain. Saya ini kalau pelayanan ke banyak tempat, hampir nggak semuanya tentu, tapi banyak. Selesai kebaktian, jemaat datang, selalu bilang gini, aduh, kalau om itu baik, tapi tante itu, maaf. Nah itu kuping ini masuk terus, tante. Saya jadi takut kawin, saudara. Kalau saya salah menikah, rusak ini pekerjaan Tuhan ini. Dunia aja mengakui anak nakal, karakter hancur karena orang tua, bukan karena siapa-siapa. Jelas, saudara? Tuhan memberkati saudara. Di sejak itu